Hai guys, kita ada di mana yuk? Kita di kebun guys. Ini adalah kebun tempat anak-anak HSTB menanam kangkung, itu kangkung yang masih kecil-kecil untuk nanti masak, dipetik buat makan siang ya. Itu ada greenhouse-nya. Ini halaman belakang ya guys. Ini tempat aku duduk ini namanya bale-balean atau meruga ya. Nah itu dia tuh, keren kan. Situ mau dipasangin listrik supaya nanti bisa kerja juga di situ. Kita masuk ke areal greenhouse-nya. Greenhouse-nya kayak begini guys ya. Ini pakai sugri. Ini ada pohon cabai guys. Kalau bikin sambal. Tanamannya belum banyak. Nanti kalau sudah agak rapi kita bangun di bagian-bagian atas. Ini langsung kita akan penuhi dengan tanaman, pohon-pohon, khususnya sayur mayur, supaya yang bisa kita selalu petik setiap hari. Untuk anak-anak makan siang, mereka masak sendiri. Nah, di sini akan kita ciptakan ekosistem, guys. Ekosistem di mana anak-anak dia masak apa yang mereka tanam. Paling kalau beli ya yang nggak ada aja. Nah, ini cara buat nanam juga nih. Dia vertikal. Pocai. Masukin. Ya. Jadi anak-anak itu memasak apa yang mereka tanam sendiri. Lalu nanti mereka juga akan membuat bahan bakar untuk memasak. Bisa dari gas, dari kotoran sapi. Kita akan membeli sapi 1 ekor atau 2 ekor sapi untuk di belakang sini. Bisa kita jadikan pupuk dan bisa kita jadikan biogas. Di sini udah ada lubangnya, bisa kita jadikan. Energinya juga kita buat dari minyak goreng yang sudah nggak kepake. Jadi anak-anak akan membawa minyak goreng dari rumahnya yang sudah nggak kepake, dan kita akan rubah menjadi bahan bakar untuk kompor ya, kompor dari minyak. Dan kita juga bisa membuat energi dari bahan-bahan plastik yang kita rubah menjadi minyak tanah, minyak bensin, dan solar. Tempat-tempat wadah-wadah plastik akan kita rubah menjadi bensin. Nah itulah ekosistem yang dimaksud. Ditambah dengan kita akan memelihara ikan di sini, ikan lele mungkin ya, ikan mujair yang gampang untuk berkembang biak sehingga bisa dipetik setiap saat. Dan bahan bakar gas itu juga bisa kita pakai untuk membakar keramik ya yang dibuat oleh anak-anak. Ya, di depan sana anak-anak membuat keramik dari tanah liat, dan supaya keramiknya itu jadi kuat ya, nggak rusak lagi kalau kena air. Dia harus dibakar ya guys. Dia harus dibakar, dan kita akan menggunakan biogas yang tadi. Dan sapinya itu nanti akan menjadi hewan kurban ya setiap pada bulan haji. Ini akan kita rapikan, kita bersihkan, akan jadikan tempat memelihara ikan. Nah guys ya, ini kita baru membuat ruangan baru untuk anak 2 kelas. Dan ini guys, tempat pembakaran keramik kaca. Tuh. Nah ini namanya payas ya, namanya hebat ya. Nah ini tempat kita membakar keramik guys. Suhunya bisa sampai 1200 derajat ya, jadi panas sekali. Sekali anak-anak dalam bentuk
berbagai macam karya itu akan diletakkan di sini, diatur yang bagus supaya semuanya kena sama panas. Ya, dan pemanasnya adalah dengan kompor gas gitu. Kompor gas. Tapi gasnya nanti akan kita bikin sendiri dari tai sapi. Oke, Pak Aris. Hati-hati Pak Aris. Iya. Ya. Oke. Itu Pak Aris. Nice batik. Thank you. Ya, jadi itu guys, beberapa hal tentang homeschool tunas bangsa. Nah, terkait dengan karakter building ya, di sini penuh oleh karakter building. Karakter buildingnya berbasis nasionalisme religius ya. Jadi kebangsaan religius itu basis daripada edukasi karakternya. Ya, keagamaan yang nasionalis atau nasionalisme yang agamis gitu ya. Yaitu berdasarkan kepada kemerdekaan. Kemerdekaan itu kita tahu adalah cinta sejati yang sangat menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan, supaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu dapat bersatu, dapat saling mengasihi, membangun tali silaturahim dengan sesama bangsa Indonesia, supaya mereka dapat bersatu dan bergotong royong di dalam membangun kehidupan bersamanya, guys. Nah, itu kemerdekaan itu sama dengan cinta sejati. Kalau bahasa agama itu mina itu cinta sejati gitu ya. Dan di sini ada yang namanya lempar jumrah, energi negatif, representasi dari energi negatif atau energi sataniah yang mengotori baik pikiran, perasaan maupun spiritualitas kita. Pikiran kita menjadi salah paham salah, perasaan kita juga di perasaan yang blocking sekali ya, blocking mindset, perasaan yang tidak mendukung mindset yang bagus yang bisa memajukan kehidupan kita, termasuk perasaan-perasaan yang pokoknya yang menghambat lah kita ini ya. Dan spiritualitas yang egois itu harus ditiadakan ya, keakuan, kegolonganistik, hanya mementingkannya sekarang dan lain-lain, tidak mementingkan di masa yang akan datang atau nanti ke depan sekian tahun yang akan datang ya. Jadi itulah ini, jadi di sini membangun karakternya luar biasa sekali. Membangun karakternya, membangun diri. Karakter yang dimaksud di sini adalah pertama fisiknya sebagai tempat dari jiwanya itu ya. Kemudian jiwanya yaitu pikiran, perasaan, spiritualitas, guys. Itu dibersihkan semua. Jadi kemudian juga ada skill, profesi dan social skill akan dibangun sehingga seseorang itu atau si anak menjadi manusia seutuhnya yang siap untuk bermanfaat, siap untuk berbakti, siap untuk bekerja sama, bergotong royong, berkarya dan lain-lain untuk turut memakmurkan kehidupan. Nah, sini adalah gambaran sederhana daripada nation character buildingnya di homeschool tunas bangsa yang berbasis kebangsaan religius, yang memandang bahwa agama dan kebangsaan itu seperti dua sisi koin yang sama, guys ya. Jadi ini kita harus paham surah Al-Fatihah sebagai representasi daripada Al-Quran dan mempunyai titik temu dengan kitab-kitab manapun, dan ini berbicara tentang cinta kasih sayang, bahwa Tuhan mengatur alam semesta ini dengan cinta kasih sayang, dan juga menghakimi dengan cinta kasih dan kasih sayang itu ya, sehingga kita tidak perlu pilihan lain selain mengambil jalan cinta kasih sayang, dan kita menyelaraskan diri kita dengan cinta kasih sayang itu dan jalan membersihkan diri kita. Ini adalah Jabar Rahman
Al-Fatihah ini akan kita tafsirkan dengan ritual ibadah haji, simbol dan prosesinya ya. Ini arti daripada surah Al-Fatihah. Kita akan tafsirkan ini supaya kita menemukan apa itu jalan yang lurus, jalan yang diberi kepada orang terdahulu yang mendapat nikmat ya, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat, ya kan? Sehingga nanti akan ketemu bahwa jalan yang lurus itu adalah Baitullah. Ini adalah simbol dari jalan yang lurus, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang ditinggalkan Nabi Muhammad dan para nabi, gitu ya, yaitu bangunan sosial yang menyuntik kesetaraan, yang menyuntik kebersamaan, kebersamaan derajat ya, di hadapan kehidupan bersama, di hadapan perjanjian kesepakatan bersama, terkandung kepemimpinan yang super rakyatan, yaitu batu yang terletak di dasar demokrasi dan pembangunan di bawah garis lantai, di bawah garis lantai ya, lantainya adalah di pintu itu ya, tapi di bawah garis lantai inilah jejaknya Ibrahim, alamat kakinya Ibrahim, yaitu ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, dan bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Jadi Fata Morgana ini dua itu. Nah, air zam-zamnya itu ada di sini. Itu ada sumur zam-zam, ya kan? Yaitu di Baitullah yang merupakan jejak Nabi Ibrahim dan diikuti oleh Nabi Ismail dan ya. Nah, gitu. Yang mana ini adalah lambang daripada kehidupan yang bebas dari energi-energi negatif, ya. Energi negatif, kebencian, kezaliman, mindset yang salah, perasaan-perasaan yang salah, dan spiritualitas yang egoistik. Nah, gitu. Itulah maksud daripada haji, itu adalah berorientasi pada cinta kasih. Ya, kita bercermin di berwukuf Musdalifah, mengambil kerikil, kemudian kita bertolak ke Mina, menuju ke Mina untuk membersihkan diri kita dari segala macam energi negatif. Lalu kita bersih dan menjalankan tawaf, ya, berkehidupan di dalam kasih sayang nama Tuhan. Ya, berorientasi pada rumah Tuhan, rumah kasih sayang, dan menghindari diri dari Fata Morgana, ya, jalan-jalan yang Fata Morganistik, yang sia-sia kehidupan kita bisa masuk jurang kehancuran. Dan ini pelaksanaan daripada ini adalah kehidupan bermasyarakat Indonesia, kehidupan bermasyarakat Indonesia yang beraneka ragam tapi umat yang satu, ya, memiliki kesetaraan walaupun beraneka ragam, karena manusia itu satu, karena Tuhan itu Esa, ya. Nah, inilah arah daripada preambul pembukaan Undang-Undang 1945 yang berdasarkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah cinta kasih sejati, karena itu menjunjung tinggi kemanusiaan keadilan, bukan karena suku, ras, dan agama, ya, tapi memperlakukan setiap manusia manapun dengan sebagai manusia, dan memperlakukan manusia manapun dengan adil tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Dan kita mendapatkan kemerdekaan kita itu sebagai rahmat, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, gitu ya. Dan kemerdekaan itu kita susun menjadi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Berkedaulatan Rakyat, ya, Kesatuan Berbhinneka Tunggal Ika, yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah Baitullahnya rakyat Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 45, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Baitullahnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.